Bertemu lagi dengan Om Begawan. Wah, ini sebuah kejutan ini. Om Begawan terkaget-kaget ini. Ini benar-benar kejutan ini. Banyak masyarakat terkaget-kaget juga. Secara cepat, justru malah Nasdem yang duluan mendeklarasikan calon presidennya. Dan yang ditunjuk siapa? Anies Baswedan. Wah, ini bener-bener nih, serius nih, betul ini. Apa Pak Surya Paloh nggak memikirkan efek pemilihan calon presiden itu? Nah, bukanlah track record Pak Anies ketika pencalon dan pilkada DKI cukup membuat kita prihatin. Pak Surya Paloh nggak prihatin ya? Mengingat pilkada 2017 tahun-tahun yang lalu. Atau benar-benar lupa, Pak? Padahal dulu Bapak loh yang mencalonkan Pak Ahok dan Pak Jarot. Masa lupa ini Pak Surya Paloh? Waduh, Nasdem. Baru saja deklarasi jadi panas adem semuanya. Atau bahasa Indonesianya itu panas dingin gitu. Gimana nggak panas dingin? Respon publik malah cenderung negatif, turun. Nah, dengan deklarasi kemarin, pada penasaran. Nah, penasarannya di mana? Kita ikuti ngompol ngopini Polikit berikut ini. Nah, saya ini bingung harus bilang apa. Ketika kemarin Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, ada loh banyak hal yang mesti saya sampaikan terkait hal ini. Nah, sewaktu deklarasi, kita kan lagi fokus pada kasus Kanjuruhan, masalah sepak bola. Aduh, ayo dong, ada empatinya sedikit. Kenapa sih? Tragedi Kanjuruhan yang meninggal lebih dari 170-an. Kenapa sih? Panjenengan ngotot deklarasi. Saat bangsa ini sedang merasakan kesedihan. Awalnya sih sungguh sulit kita pahami. Mengapa mereka mengabaikan apa yang terjadi di Malang? Lalu kemudian jadi teringat saya pada saat pilkada DKI. Tentu teman-teman juga masih ingat kan? Nenek Hindun. Ingat kan? Nenek Hindun. Itu loh yang warga Jakarta pendukung Pak Ahok. Ketika meninggal dunia, dilarang disolatkan di masjid terdekat rumahnya. Miris dan menyedihkan. Jadi ketika ada ratusan orang meninggal di Malang sana karena urusan bola, bagi Nasdem dan Anies ini tidak penting. Sekali lagi, ini tidak mengusik rasa kemanusiaan mereka. Nah, Surya Paloh dan Anies Baswedan sama-sama Muslim sebenarnya. Tidakkah kejadian yang menimpa Aremania menyentuh nurani Anda? Mau jadi apa negara ini kelak kalau dipimpin mereka? Pantaskah di saat kedukaan, di lain tempat, justru mereka mendeklarasikan sesuatu yang berbau kekuasaan? Ingat loh, lihat. Pak Presiden Jokowi saja ketika ditanya wartawan soal deklarasi Pak Anies, menolak berkomentar. Karena negara ini sedang berduka. Beliau saja masih memikirkan apa yang harus dilakukan negara soal Kanjuruhan. Tidakkah itu mengusik batin kita? Apakah tidak mengusik hati Pak Anies dan Pak Surya Paloh? Aduh, 3 nama yang sempat disebutkan Nasdem bakal jadi capres. Lah kok kenapa malah memilih Anies? Kenapa bukan Pak Ganjar yang dulu sudah digadang-gadang oleh Nasdem? Atau Jenderal Andika? Lah,
Juga mengapa harus 2 Oktober? Bukankah sebentar lagi Anies juga bakal menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai gubernur? Tidakkah sabar menunggu 1-2 minggu saja? Toh KPU sendiri belum membuka pendaftaran capres. Masih lama. Wah, benar-benar sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa pekan terakhir, Nasdem kan melakukan komunikasi intensif dengan PKS maupun Demokrat. Mengapa mereka tidak sekalian disertakan? Kok ditinggal? Jelas ini ada persoalan ini dengan partai-partai ini. Dengan partai PKS dan Demokrat mesti ada persoalan. Bisa jadi Demokrat mengendaki capresnya AHY, sementara Anies sebagai cawapresnya. Ya pastinya Pak Surya Paloh menolak. Ya toh Pak? Pasti menolak toh Pak? Makanya kalau PKS dan Demokrat tidak mau, ya ditinggal saja. Di antara ketiga parpol itu, kan ada modal suara. Modal suara dari 3 parpol itu. Nah, berdasarkan hasil pemilu 2019, yang paling besar adalah Nasdem. Wah, Nasdem itu paling besar, lah kok mau diatur-atur? Kok ngatur Nasdem? Ditambah di antara pemilik parpol 3 par itu, paling tua kan Pak Surya Paloh. Usianya sudah 71 tahun. Sudah sepuh gitu. Alah kok mau ngatur-ngatur simbah-simbah. Ya enggak sopan itu namanya. Nasdem juga memiliki modal media yang besar loh. Kita tahu loh. Ada Metro TV. Ada Media Group. Atau kalau masyarakat mengenal Koran Media Indonesia. Nah, sedangkan PKS dan Demokrat punya apa? Mereka cuma punya media Twitter paling. Atau Instagram. Ya, paling banter channel YouTube. Seperti yang dilakukan oleh Begawan ini. Meski bagi Nasdem, track record Anies di Pilkada 2017, mungkin itu tidak penting. Tapi bagi publik, ini sangat penting. Buktinya apa? Buktinya banyak yang bereaksi keras atas pencapresan Anies dari Nasdem itu. Seorang influencer, seniman, pengusaha, perempuan dari Bali yang bernama Niluh Jelantik langsung mundur dari Nasdem. Ingat loh, Mbok Niluh itu fuanya banyak sekali itu, baik di Bali maupun di luar Bali. Dan dia sangat dihormati di Bali sana. Meski masih muda, namun rasa nasionalismenya sangat luar biasa. Om Begawan saja hormat dengan Mbok Niluh itu. Dan hormat sekali atas keputusannya Mbok Niluh. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Dan penulis buku Menkul Ahok, Rudy Valinka, di mensosnya bahkan menyarankan kader Nasdem pindah saja dari partai. Dari partai Nasdem itu. Nah, ini akan menimbulkan efek yang lumayan signifikan bagi Nasdem itu sendiri. Tidakkah Nasdem introspeksi sebelum mencalonkan dan mengumumkan ini? Sudah ada beberapa kader potensial yang juga meninggalkan Nasdem. Sebut saja, ada Dr. Ani Yunita. Itu seorang mantan anggota DPR periode 2014-2019 dari Kaltara. Dia pindah ke PDIP 6 September kemarin. Ada juga lalu Sahrul Gunawan, wakil Bupati Bandung. Dia pindah ke Golkar. Juga ada mantan Bupati Kepulauan Meranti kalau nggak salah, Irwan Nazir, yang juga meninggalkan Nasdem. Dia pindah ke PKB. Nah, ini publik sendiri melihat pengalaman dalam Pilkada DKI 2017 begitu memilukan. Bayangkan, masjid-masjid, podium, pengajian, spanduk, baliho, selebaran dipenuhi dengan politik identitas. Narasi-narasi yang sebenarnya itu merusak sendi-sendi persatuan bangsa.
dan itu dipanggungkan. Menyedihkan sekali. Bagi teman-teman, politik identitas itu beda dengan pengakuan keragaman. Politik identitas itu sejatinya adalah bahasa lain dari kampanye SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Harusnya yang mengkampanyekan politik identitas diproses oleh kepolisian, dihukum. Tentu setiap kita, masyarakat Indonesia, memiliki identitas masing-masing. Itu bawaan dari lahir, atau keyakinan, keimanan. Itu harus dihormati, saling menghormati keyakinan. Misalnya orang Batak yang beragama Katolik, rambutnya keriting, berbahasa Batak, itu sah dan boleh, karena itu bawaan dari lahir. Tapi jika di mimbar diserukan bahwa orang-orang Batak harus pilih sesama Batak, harus pilih pemimpin yang Katolik, dan juga rambutnya harus keriting semua. Nah, itu namanya politik identitas, dan itu tidak boleh. Sama seperti golput, abstain, atau tidak memilih, atau tidak mau memilih, itu hak. Golput itu hak. Politik identitas itu seperti golput. Itu hak yang melekat. Bahkan diakui oleh undang-undang. Tapi saudara-saudara, jika itu dikampanyekan, disiarkan, apalagi dalam rangka mempengaruhi orang lain, jelas itu pidana. Bisa diproses hukum. Aturannya sangat jelas. Nah, jika kita kembali ke Pilkada DKI tahun 2017, narasi-narasi seperti itu, kalau dibiarkan saja, tidak ada penindakan, termasuk Bawaslu, Gakumdu, atau tim penegak hukum lainnya. Wah, menyedihkan. Saat ini, ketika Anies tahu ada gerakan-gerakan semacam itu dari pendukungnya, dia diam saja. Termasuk membiarkan masjid-masjid memasang baliho, penolakan salat jenazah pada pendukungnya Ahok saat itu. Bahkan agenda Pak Jarod Saiful ketika mau sholat Jumat waktu putaran terakhir kampanyenya, ada spanduk penolakan. Dan itu didiamkan. Tidak ada tindakan apa-apa. Itu tidak cukup. Tidak hanya itu saja. Sang Khatib juga menyampaikan agar jemaah memilih pemimpin yang seiman. Itu namanya politik identitas. Hal-hal beginikah yang mau terus kita pelihara dan dilestarikan? Suasana seperti itukah yang akan kita maui pada pemilu presiden 2024? Tidakkah kita belajar dari apa yang sudah kita lalui bersama? Dan kita tidak boleh terulang kembali. Ayo kawan, bergandeng bersama-sama. Siapapun yang hendak memporak-porandakan Indonesia dengan ujaran kebencian, politik identitas, hoak dan sejenisnya, mereka tidak boleh muncul kembali di negeri tercinta ini. Kita jaga NKRI bersama-sama. Kita ketemu di ngompol ngopini politik berikutnya. Salam dari Obegawan.